Halo semuanya, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil UAS saya. Pertama, mari kita lihat apa saja yang akan dibahas pada video kali ini. Pertama, yaitu pengertian penanaman modal. Kedua, bentuk-bentuk penanam modal. Ketiga, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Yang terakhir adalah proses pendirian perseroan terbatas. Pertama, mari kita lihat apa itu definisi penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian mari kita lihat definisi modal. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian, apa saja bentuk-bentuk penanaman modal? Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Namun, secara kasar, investasi adalah perbuatan penanam modal yang dapat dilakukan secara langsung atau direct investment maupun secara tidak langsung indirect investment atau portfolio investment. Kemudian mari kita lihat apa yang dimaksud investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini, pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan, usaha, dan pertanggungjawaban secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. Mengenai investasi langsung oleh pihak asing, Ismail Sani menyebutkan sebagai berikut. Kemudian, mari kita lihat apa yang dimaksud investasi tak langsung. Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka jual belikan. Kemudian, apa saja perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tak langsung? Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari. Yang kedua, pada investasi tak langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham, sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya. Yang ketiga, kerugian pada investasi tak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional. Kemudian mari kita lihat apa yang dimaksud penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Kemudian, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kemudian, apa yang dimaksud modal dalam negeri dan modal asing? Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Kemudian, bagaimana proses pendirian perseroan terbatas itu gimana aja? Pertama adalah pengajuan nama perseroan terbatas. Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi badan hukum Kemenkumham. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut, yaitu melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa, melampirkan fotokopi kartu identitas penduduk ataupun KTP para pendirinya dan para pengurus perusahaannya. Terakhir, melampirkan fotokopi kartu keluarga
pimpinan atau pendiri PT. Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT di mana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada. Maka yang perlu siapkan adalah 2 atau 3 pilihan nama PT. Usahakan nama PT itu mencerminkan kegiatan usahanya. Di samping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait yaitu Kemenkumham sesuai dengan UU PT dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas. Yang kedua, tahap kedua adalah pembuatan akta pendirian PT. Pembuatan akta pendirian ini dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya akta ini, yaitu kedudukan PT, yang mana PT harus berwilayah di Republik Indonesia ya dengan menyebutkan nama kota di mana PT melakukan kegiatan usaha sebagai kantor pusat. Selain itu, pendiri PT minimal 2 orang atau lebih. Kemudian menetapkan jangka waktu berdirinya PT, misalnya selama 10 tahun, 20 tahun, atau lebih, atau bahkan tidak perlu ditentukan namanya, artinya berlaku selama seumur hidup. Yang ketiga, menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Yang keempat, akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang kelima, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan. Yang keenam, modal dasar minimal 50 juta rupiah dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Dan pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan modal asing atau biasa disebut PT PMA. Step ketiga yaitu pembuatan SKDP. Permohonan SKDP ataupun kita sering atau singkatan dari surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT berada, yang mana sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan. Misalnya domisili gedung jika di gedung. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah fotokopi pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun terakhir, perjanjian sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di gedung perkantoran, kartu tanda penduduk direktur, izin mendirikan bangunan jika PT tidak berada di gedung perkantoran. Step keempat yaitu pembuatan NPWP. Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah NPWP pribadi Direktur PT, fotokopi KTP Direktur, SKDP, dan akta pendirian PT. Step yang kelima adalah pembuatan anggaran dasar perseroan. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan sebagai badan hukum PT sesuai dengan UU PT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lainnya adalah bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian, bukti penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebagai pembayaran, berita acara negara. Yang terakhir, asli akta pendirian. Kemudian, tahap keenam adalah mengajukan SIUP. SIUP ini berguna agar PT dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan patut membuat SIUP selama kegiatan usaha yang dijalankannya, termasuk dalam klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Sebagaimana peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 57 tahun 2009 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Permohonan pendaftaran SIUP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun
klasifikasi dari SIUP berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan nomor 39 garing MDAG garing per garing 12 garing 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 garing MDAG garing per garing 9 garing 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan adalah sebagai berikut. SIUP kecil wajib memiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaannya bersihnya lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaannya bersihnya lebih dari 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Tahap ketujuh yaitu mengajukan tanda daftar perusahaan. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 37 MDAG garing per garing 9 garing 2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan. Yang terakhir adalah berita acara negara Republik Indonesia. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI. Maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.